Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Afrilah Ragil Saputra dari kelompok 5 kelas Sake 008 S1 Akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini, melalui video presentasi ini, kami akan memaparkan materi mengenai konsep ukuran variasi. Materi ini disusun untuk memenuhi mata kuliah statistika deskriptif, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas terkait topik yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan utama. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu konsep ukuran variasi. Pengukuran variasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Fungsi dari ukuran variasi ini adalah untuk mengetahui luas penyimpangan data atau suatu homogenitas dari data tersebut. Dalam hal ini, apabila dua variabel data yang memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecilnya ukuran penyebaran datanya. Ukuran varian, measure of variation atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan, measure of dispersion memiliki arti ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran variasi adalah indikator yang menunjukkan tingkat penyebaran data dalam suatu kumpulan data. Semakin tinggi nilai ukuran variasi, maka semakin besar pula sebaran data dari pusatnya. Sebaliknya, nilai yang kecil menunjukkan data yang lebih homogen atau terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Untuk rumus variannya terbagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Untuk rumus varian data tunggal yaitu di sigma kuadrat, di mana sigma kapital di X atau nilai data dikurangi mu, rata-rata populasi kuadrat, dibagi N dengan jumlah total data. Sedangkan untuk varian data kelompok yaitu di S kuadrat, di mana varian sampel sama dengan F frekuensi atau jumlah frekuensi di dalam X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Selanjutnya, koefiensi variasi. Koefiensi variasi merupakan koefiensi deviasi standar terhadap ekspektasi imbal hasil. Ini merupakan statistik yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi dari seri data ke seri data lainnya. Koefiensi variasi dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase. Koefiensi variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok data lainnya. Apabila semakin kecil koefiensi variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefiensi variasinya, maka data semakin heterogen. Rumus koefiensi variasi. Rumus koefiensi variasi V sama dengan standar deviasi per X nilai rata-rata X 100%. Rumus untuk koefiensi variasi data dalam sampel KF sama dengan standar deviasi per nilai rata-rata X 100%. Rumus koefisien variasi. Rumus koefisien variasi adalah V sama dengan sigma per X dikali 100%, di mana sigma adalah standar deviasi dan X adalah nilai rata-rata. Rumus untuk koefisien variasi dalam sampel yaitu adalah Kv atau koefisien variasi sama dengan sigma per X dikali 100%. S merupakan standar deviasi sampel dan X adalah nilai rata-rata X. Kategori tafsiran koefisien variasi yaitu apabila lebih dari 45% bersifat sangat heterogen, 40-44% heterogen, 30-39 yaitu normal, 25-29 homogen, dan apabila kurang dari 25 yaitu sangat homogen. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman data secara proporsional terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran relatif tidak bergantung pada satuan pengukuran karena dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase. Yang pertama, koefisien range.
atau KR. KR rumusnya yaitu L dikurang S per L ditambah S, di mana L merupakan nilai tertinggi dan S merupakan nilai terendah. Yang kedua yaitu ada koefisien deviasi kuartil atau KID. KID yaitu rumusnya K3 min K1 per K3 plus K1, di mana K3 sama dengan kuartil 3 dan K1 adalah kuartil 1. Yang ketiga ada koefisien deviasi rata-rata, yaitu QR. QR yaitu rumusnya adalah AD min X, di mana AD adalah deviasi rata-rata dan X adalah rata-rata. Selanjutnya, ada skor baku atau Z-score adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai data menyimpang dari rata-rata dalam satuan simpangan baku atau standar deviasi. Dengan kata lain, skor baku menggambarkan posisi relatif suatu data terhadap distribusi keseluruhan. Nilai Z-score ini menunjukkan apakah suatu data di atas sama dengan atau di bawah rata-rata. Selanjutnya ada rumus skor baku yang digunakan dalam satuan ini, yaitu Z sama dengan XI dikurang X per S. Dengan kata lain, Z merupakan simpangan baku, XI yaitu data ke-1 dari suatu kelompok, dan X yaitu rata-rata. Terakhir ada S yaitu Ukuran variasi yang berikutnya adalah simpangan baku. Jadi kalau di simpangan baku ini kita menggunakan ada yang namanya varian. Ya, jadi sebelum kita menghitung simpangan baku, kita harus hitung dulu variannya. Nah, untuk menghitung varian ini sendiri, kita juga tetap memerlukan rata-ratanya atau min-nya atau X-bar-nya. Karena tadi kan ukuran variasi itu adalah kita ingin mengetahui seberapa besar penyebaran datanya atau seberapa besar perbedaan data, nilai-nilai dari data yang ada terhadap nilai pusatnya. Nah, untuk data yang belum berkelompok atau data yang tidak terkelompok, kita bisa menghitung variannya dengan rumus ini, 1 per N dikali sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Kemudian untuk simpangan bakunya sendiri atau S, itu kita bisa dapat dari akar dari varian. Di akar dari 1 per N sigma buka kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, simpangan baku ini juga nanti akan menjadi dasar untuk kita memahami tentang materi uji hipotesis yang ada di pertemuan setelah UTS. Contohnya seperti ini, masih dengan data yang sama. Kita cari X-bar-nya dulu, setelah itu kita cari variannya. Nah, setelah dapat X-bar, kita cari variannya. 1 per 5. 5 ini dapat dari jumlah datanya. 6.000 ini dapat dari jumlah masing-masing data dikurangin dengan X-bar-nya dikuadratkan. Kemudian sama dengan 1.200. Lalu simpangan bakunya adalah S sama dengan akar dari variannya. Nah, ini adalah menghitung simpangan baku untuk data yang belum berkelompok. Sedangkan untuk data yang sudah terkelompok, menghitung simpangan bakunya, kita sama dengan simpangan rata-rata tadi, kita pakai mediannya. Sama, kita harus cari X-bar-nya dulu. Ya, tadi kita sudah dapat mediannya, M kali F. Kita dapat X-bar-nya. Sekarang kita cari variannya, yaitu M dikurangin X-bar. Kalau tadi hanya M dikurangin X-bar, sekarang harus dikuadratkan. Ya, jadi ini dikurangi X-bar, lalu dikuadratkan hasilnya. Kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, kita dapat variannya sebesar ini, 1 per 14 dari sini, 53357,71 cukup dari sini totalnya. Hasilnya adalah 381,12. S-nya atau simpangan bakunya adalah 19,52. Nah, apa artinya 19,52? Berarti penyimpangan antara setiap data yang ada di dalam penyimpangan setiap nilai yang ada di dalam data tersebut terhadap nilai pusatnya itu adalah sebesar 19,52. Jadi penyimpangan data yang menyimpang ukurannya sebanyak 19,52. Data untuk apa kita tahu seberapa menyimpangnya, seberapa besar penyimpangannya? Untuk kita tahu sebenarnya data yang kita gunakan ini itu termasuk data yang seperti apa? Apakah data yang
homogen atau yang heterogen. Jadi jika semakin kecil nilai simpangan bakunya, itu biasanya datanya akan semakin homogen atau sama. Ya. Nah, berikutnya ada namanya koefisien variasi. Jadi koefisien variasi ini digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang ada. Jadi kalau kita punya misalkan kita punya 2 kumpulan data, masing-masing kumpulan data itu akan punya nilai yang berbeda-beda. Nah, untuk cari koefisien variasinya kita bisa pakai S atau simpangan baku dibagi X bar dikali 100. Nah, jika misalkan ada 2 kelompok data, masing-masing kelompok data ini bisa kita cari V-nya dengan mencari simpangan baku dan X bar masing-masing dari kumpulan data tersebut atau kelompok data tersebut. Anggaplah kita punya V1 ada koefisien variasi untuk kelompok data 1 dan V2 koefisien variasi untuk kelompok data 2, di mana V1 ini lebih dari V2 atau V1 itu nilai koefisien kelompok pertama, koefisien variasi yang lebih besar daripada kelompok kedua. Maka kelompok pertama ini akan lebih bervariasi, dianggap lebih bervariasi atau lebih heterogen dibanding kelompok kedua. Apa maksudnya lebih heterogen? Berarti data yang nilai-nilai yang ada di dalam kelompok data tersebut itu lebih bervariasi, lebih bermacam-macam nilai datanya. Nah, tadi seperti saya singgung sebelumnya, untuk apa kita mengetahui penyimpangan datanya? Untuk kita mengetahui kelompok data ini termasuk data yang homogen atau yang heterogen. Nah, secara umum ada 3 kelompok nilai variasi. Yang pertama adalah kelompok nilai homogen atau kelompok nilai yang tidak bervariasi. Ya, contohnya data seperti ini. Nilai X1 sampai X5 sama-sama 5, rata-rata hitungnya juga 5. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti nanti nilai variasinya adalah 0. Jadi semakin mendekati 0 nilai sebuah variasi, mau itu simpangan baku, simpangan rata, ataupun range-nya, maka datanya itu akan semakin homogen. Kemudian yang kedua adalah kelompok nilai relatif homogen. Ada perbedaan nilainya, tapi tidak begitu jauh atau tidak begitu bervariasi. Jadi kalau tadi yang data homogen itu nilai variasinya pasti 0. Jadi kita sebut data homogen jika nilai variasinya 0. Kemudian jika nilai variasi yang tidak terlalu besar, cenderung mendekati 0, maka kita sebutnya data yang nilai relatif homogen. Contohnya seperti ini. Di sini nilai variannya biasanya tidak terlalu lebar, makanya datanya disebut data relatif homogen. Yang ketiga adalah data kelompok nilai heterogen atau sangat bervariasi. Jadi kalau ini biasanya nilai variasinya tuh besar, cenderung besar. Jadi kalau nilai variasi dari kelompok data tersebut besar, itu kita disebut datanya sebagai data yang kelompok nilai heterogen. Ya. Nah, kita perlu mengetahui datanya ini homogen atau tidak, termasuk data homogen atau data heterogen. Itu untuk apa sebenarnya? Jadi, data itu tidak bisa menceritakan sendiri tentang dirinya. Kita harus melakukan penghitungan-penghitungan untuk kita bisa tahu datanya ini termasuk data apa. Misalkan nih kalian mau mau ngantri makan di 2 restoran. Kebetulan pasti kalian akan pilih restoran yang lebih cepat waktu tunggunya kan. Nah, kebetulan waktu tunggu dari kedua restoran ini hampir sama. Jadi misalkan sama-sama mendekati 10 menit. Misalkan yang satu 9,8 menit, yang satu 9,9 menit. Nah, dari situ apakah walaupun waktu tunggunya hampir sama, tapi kan kita mau lihat seberapa konsisten sih sebenarnya waktu tunggunya. Bisa aja apakah memang waktu tunggunya konsisten untuk setiap pesanan atau tidak. Nah, kalau datanya misalkan ternyata waktu tunggunya tidak konsisten, berarti misalkan pesanan pertama waktu tunggunya bisa lama, pesanan keduanya waktu tunggunya sebentar, nanti ketiga bisa lama lagi, keempatnya lama, kelimanya sebentar, keenamnya sebentar. Berarti itu datanya termasuk data yang heterogen atau yang sangat bervariasi. Tapi kalau misalkan
oh ternyata dari pesanan pertama sampai ke 6 tuh waktu tunggunya hampir sama kok, sama-sama 5 menit semua misalkan seperti ini. Berarti data tersebut termasuk data yang homogen. Nah, dari situ kalian bisa mengetahui kan, oh ternyata mana menurut kalian yang mau kalian pilih restorannya. Kalian lebih pilih yang waktu tunggunya lebih termasuk relatif tidak bervariasi, jadi waktu tunggunya lebih pasti, atau yang heterogen. Ya, jadi itulah kenapa kita perlu mencari ukuran variasi selain kita mencari ukuran pemusatan dan penyebaran datanya. Contohnya ini saya punya 2 buah kelompok nilai, yaitu data nilai mata kuliah statistik dan data nilai mata kuliah matematika. Masing-masing kelompok data ini punya X-bar dan simpangan bakunya. Nah, kita cari koefisiennya, variasi untuk masing-masing kedua nilai tersebut diperoleh statistik koefisien variasi 0,026 dan matematika dan 0,045%. Nah, dari sini kita tahu bahwa koefisien variasi matematika lebih besar dari koefisien variasi statistik. Bisa kita lihat berarti nilai matematika itu bisa lebih bervariasi dibandingkan nilai statistik. Ya. Nah, itu tentang ukuran variasi dan koefisien variasi. Simpangan baku. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegunaan skor baku. Yang pertama, menstandarkan data yang memiliki satuan atau skala berbeda, yang artinya skor baku digunakan untuk mengubah data yang memiliki satuan atau skala yang berbeda menjadi satuan yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Yang artinya itu data yang memiliki skala yang berbeda dapat dianalisis secara bersama-sama. Kegunaan yang kedua yaitu membandingkan nilai-nilai dari 2 atau lebih kelompok yang berbeda skala pengukuran, yang artinya skor baku memungkinkan kita untuk membandingkan nilai-nilai dari kelompok yang berbeda meskipun memiliki skala pengukuran yang berbeda. Dengan mengubah nilai-nilai menjadi skor baku, kita dapat membandingkan posisi relatif suatu data dalam distribusinya. Yang ketiga, yaitu menentukan posisi relatif suatu data dalam distribusi normal. Yang artinya itu, skor baku digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu data dalam distribusi normal. Skor baku menunjukkan berapa simpangan baku suatu data dari nilai tengah, mean atau distribusi. Yang keempat, yaitu karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengah, yang artinya skor baku yang positif menunjukkan bahwa data tersebut berada di atas nilai tengah atau mean distribusi, sedangkan skor baku yang negatif menunjukkan bahwa data tersebut berada di bawah nilai tengah. Nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku suatu data di atas nilai tengah. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu varian adalah kuadrat simpangan baku menunjukkan besarnya penyebaran secara kuadrat. Koefisien variasi atau KV mengukur penyebaran relatif, berguna untuk membandingkan dua kelompok data dengan satuan atau mean yang berbeda. Z-score menunjukkan seberapa jauh satu data dari mean dalam satuan simpangan baku. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai konsep ukuran variasi. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.